Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelas SI 24B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu fungsi dan peran strategi pengadaan, yang dimana pengadaan pada PT Mayora Indah itu berfungsi untuk menjamin ketersediaan bahan baku utama seperti gula, tepung terigu, susu, kopi, dan kemasan dengan kualitas stabil, harga terkendali, dan pasokan berkelanjutan. Nah, adapun 3 poin utama dalam peran strategi pengadaan pada PT Mayora Indah Tbk, yaitu yang pertama, stabilitas kualitas produk. Bahan baku yang konsisten menjaga cita rasa dan standar mutu produk-produk seperti Kopiko, Torabika, Roma, dan Bembeng. Selanjutnya yang kedua, efisiensi biaya. Negosiasi harga, pengadaan massal, dan kontrak jangka panjang membantu Mayora menjadi struktur biaya rendah. Kemudian yang terakhir yaitu fleksibilitas operasional, yang dimana pengadaan responsif membuat perusahaan cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan global. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu kriteria pemilihan supplier. Jadi pada PT Mayora Indah Tbk menggunakan beberapa kriteria dalam memilih pemasok supplier, antara lain yaitu yang pertama, kualitas bahan baku harus memenuhi standar keamanan pangan. Yang kedua, harga harus sesuai dengan kualitas dan efisiensi biaya. Yang ketiga, ketepatan waktu penting karena produksi mereka jalan terus. Yang keempat, reputasi supplier harus punya rekam jejak bagus. Yang kelima, fleksibilitas dalam mengatasi lonjakan permintaan. Dan yang terakhir, kapasitas produksi karena Mayora punya pabrik besar di berbagai daerah. Jadi, nggak semua supplier bisa langsung masuk ke dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke alur siklus pengadaan PT Mayora Indah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan bahan baku dan setiap pabrik. Yang kedua, menyeleksi dan menilai supplier berdasarkan kriteria Mayora. Yang ketiga, melakukan negosiasi harga dan kontrak kerjasama. Yang keempat, membuat pemesanan. Yang kelima, supplier mengirim bahan baku ke gudang atau ke pabrik. Yang keenam, pabrik melakukan pemeriksaan kualitas produk. Dan yang ketujuh, melakukan pembayaran sesuai tim yang disepakati. Yang ke-8 itu evaluasi supplier dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja mereka. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi dalam menciptakan efisiensi rantai pasok pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk, yaitu pengadaan, yang dimana pengadaan itu memastikan bahan baku berkualitas tiba tepat waktu untuk produksi. Selanjutnya itu distribusi, menemukan bagaimana produk bisa sampai ke retailer dan konsumen secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir itu transportasi, bisa menggerakkan bahan baku dari ke pabrik serta mengirim produk jadi ke distributor dan pasar global. Adapun strategi distribusi yang digunakan oleh PT Mayora Indah dalam proses supply chain yaitu intensive distribution. Intensive distribution adalah strategi pemasaran yang menempatkan produk di sebanyak mungkin titik penjualan, baik modern maupun tradisional, agar produk sangat mudah ditemukan oleh konsumen. Adapun alasan pemilihan strategi tersebut yaitu karena produk Mayora tergolong fast moving consumer dengan permintaan tinggi, nilai per unit rendah, dan target pasar luas. Oleh sebab itu, strategi intensif distribution paling tepat karena memungkinkan produk tersedia seperti di minimarket, Indomart, Alfamart, supermarket, dan Happy Mart, warung tradisional, grosel, serta pasar internasional. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi intensif distribution yang digunakan oleh perusahaan PT Mayora Indah. Kelebihan yaitu strategi distribusi Mayora membuat produk sangat mudah ditemukan di berbagai tempat, sehingga meningkatkan volume penjualan dan memperkuat brand visibility, terutama untuk produk influensif seperti permen dan wafer. Selain itu, distribusinya yang cepat membantu mengurangi risiko digantikan produk pesaing, dan jaringan yang luas juga mendukung ekspansi Mayora ke pasar global dengan lebih efisien.
Adapun kekurangannya yaitu di sisi lain, strategi distribusi yang sangat luas ini membutuhkan biaya tinggi karena mencakup banyak jalur dan titik penjualan. Pengawasan terhadap harga dan display produk juga menjadi lebih sulit, terutama di warung tradisional, serta meningkatkan risiko kerusakan atau salah penempatan barang. Selain itu, Mayora membutuhkan sistem logistik yang sangat kuat untuk menjaga kelancaran suplai ke ribuan titik penjualan. Nah, selanjutnya kita akan membahas keunggulan serta kelemahan dari setiap mode transportasi yang dipakai oleh PT Mayora Indah Tbk. Nah, yang pertama itu transportasi jalan atau truk. Keunggulannya, fleksibel menjangkau seluruh Indonesia, yang dimana truk itu gampang banget menjangkau berbagai daerah, bahkan sampai pelosok. Jadi, distribusi produk Mayora bisa lebih merata. Selanjutnya, cocok untuk produk kemasan. Jadi produk kemasan seperti biskuit, wafer, kopi, semua itu ringan. Jadi pas banget kalau dikirim pakai truk. Selanjutnya waktu pengiriman antar kota cukup cepat. Untuk jarak dekat atau antar kota terus biasanya lebih cepat dibandingkan model lain. Adapun kelemahan dari transportasi jalan yaitu tergantung kondisi jalan, macet, dan cuaca. Selanjutnya biaya BBM cenderung tinggi. Kemudian transportasi laut, keunggulan hemat biaya untuk muatan besar. Yang kedua, cocok untuk antar pulau dan ekspor. Adapun kelemahan dari transportasi laut yaitu waktu pengiriman lebih lama. Selanjutnya risiko cuaca dan keterlambatan lebih besar. Terakhir, transportasi udara, keunggulan yaitu pengiriman paling cepat. Kalau butuh barang sampai secepat mungkin, pesawat adalah pilihan terbaik. Yang kedua, pas untuk kebutuhan premium atau urgent. Adapun juga kelemahan dari transportasi udara itu adalah biaya paling mahal. Yang terakhir itu kapasitas terbatas. Nah, adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu PT Mayora Indah Tbk mengelola rantai pasok secara terintegrasi melalui pengadaan bahan baku berkualitas, distribusi yang luas dengan strategi intensif distributor, serta penggunaan mode transportasi darat, laut, dan udara untuk memastikan kelancaran pasokan dan pengiriman produk integrasi. Ketiga fungsi ini menjamin efisiensi produksi, ketersediaan produk di berbagai kanal penjualan, dan mempertahankan daya saing Mayora di pasar nasional maupun internasional. Sekian dari video pembahasan mengenai manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi pada PT Mayora Indah Tbk. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.